Bab 321, Pembunuh Ayah Victoria. Di kamar presiden mewah di lantai atas Hotel Intercontinental di Houston, Jordan, yang telah menguping dengan headphone AKG-nya, tidak dapat mendengar suara deras hujan di luar jendela. Namun, pada saat ini, dia merasa seperti ada badai petir yang menderu di dalam hatinya. Pada saat ini, Jordan akhirnya tahu kebenaran dari masalah ini. Ternyata Victoria memutuskan untuk putus dengan Jordan setelah mengetahui siapa pembunuh ayahnya. Siapa yang membunuh ayah Victoria? Saat ini, di Mercedes-Benz di jalan tol, Russell membiarkan Victoria memukulnya dan mengambil inisiatif untuk disalahkan. Kau benar, Victoria, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak memberitahumu tentang ini, dan aku seharusnya tidak mengganggu kehidupan stabilmu. Petik 2. Karena kamu sangat mencintai Jordan, kamu bisa berpura-pura tidak mendengar apa yang aku katakan dan kamu tidak pernah datang ke Houston. Ayahmu adalah sahabat terbaikku. Aku akan membalaskan dendamnya sendiri. Jauhi ini dan anggap tidak ada yang terjadi sebelumnya. Pergi cari Yordania. Russell terdengar setia dan benar, tetapi Jordan tahu dia pasti sengaja mengatakan itu hanya karena dia mengenal karakter Victoria dengan baik. Jordan cukup memahami Victoria dan tahu bahwa dia bukan tipe orang yang akan memilih untuk menghindari kenyataan demi kehidupan yang damai, dan mengesampingkan masalah pembunuhan ayahnya. Yang dilakukan pria tua yang cerdik ini, Russell, hanyalah membujuk dan menipu wanita. Memang, Victoria berhenti memukul Russell dan menangis. Tidak, saya tidak akan kembali ke Yordania. Ini sudah berakhir di antara kita. Aku akan membalas dendam pada ayahku sendiri. Aku akan membunuh bajingan itu sendirian, bahkan jika itu harus mengorbankan nyawaku. Petik 2. Mendengar ini, Jordan tercengang. Victoria sebenarnya siap mati dengan pembunuh itu. Sayang bodoh, mengapa kamu ingin mempertaruhkan nyawamu sendiri? Steles memiliki kekuatan di seluruh dunia. Mengapa Anda tidak memberitahu saya siapa itu dan saya akan membantu Anda menghadapinya? Victoria pasti khawatir melibatkanku. Mungkin orang itu memiliki status yang mengesankan, mungkin dia sangat sulit untuk dihadapi. Jordan terus mendengarkan selama beberapa saat dan menemukan bahwa tangisan Victoria berangsur-angsur berhenti dan dia juga berhenti berbicara. Pada saat ini, Jordan sudah melepas earphone-nya. Dia sekarang menyadari alasan Victoria meninggalkannya. Sekarang, dia hanya perlu mencari tahu siapa pembunuhnya. Pablo, Salvatore. Jordan memanggil mereka berdua dan berseru, bawa Russell ke sini padaku segera. Ya, sementara keduanya pergi untuk menangkap Russell, Jordan menelepon Emily. Emily, ada apa? Jordan, apakah kakakmu pernah menyebutkan kepadamu siapa pembunuh ayahmu? Tidak, saudara perempuan saya dan paman Russell telah menyelidiki selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum menemukan siapa pembunuhnya. Kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini? Petik 2. Jordan tidak menjawab dan malah terus bertanya, kalau begitu, apakah kamu tahu waktu dan lokasi spesifik di mana ayahmu dibunuh? Petik 2. Setelah beberapa pemikiran, Emily menjawab, ayah saya meninggal 11 tahun yang lalu di Prancis, tetapi saya tidak dapat mengingat tempat dan waktu secara spesifik. Kenapa kamu bertanya? Apa kakakku memberitahumu sesuatu? Jordan menyadari bahwa baik Victoria maupun Russell tidak memberitahu Emily tentang fakta bahwa mereka telah mengetahui siapa pembunuhnya. Alasannya, Victoria selalu ingin Emily tumbuh bahagia dan menjalani hidup sederhana tanpa masalah. Emily telah lama memperlakukan Jordan sebagai saudara ipar dan anggota keluarganya. Jordan juga tidak ingin usaha Victoria sia-sia. Oleh karena itu, Jordan berkata, "Oh, tidak, saya tiba-tiba mengingatnya dan memutuskan untuk menanyakannya kepada Anda." Oke, tidak ada yang lain. Aku menutup telepon sekarang. Tunggu sebentar. Emily tiba-tiba menelepon Jordan dan berseru dengan bingung, sepertinya itu tidak benar. Apakah Anda secara khusus menelepon untuk menanyakan masalah ini karena Anda ingin pergi ke Prancis untuk menemukan orang yang membunuh ayah saya? Harus begitu. Sekarang Victoria akan menikah, kamu pasti berpikir untuk menemukan pembunuh ayahku yang sebenarnya, dan kemudian membalas dendam untuk kami sehingga kamu dapat menggunakannya sebagai ganti tangan Victoria dalam pernikahan, kan? Petik 2. Jordan tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Dia tidak menyangka Emily membayangkan plot seperti itu. Sebelum Jordan menjawab, Vicky dengan panik berkata, aku ingin pergi juga, aku ingin pergi juga. Saya selalu ingin tahu lebih banyak tentang ayah saya, tetapi Victoria tidak pernah memberitahu saya banyak.
Saya putrinya juga dan saya juga berhak melakukan sesuatu untuknya, jadi mengapa dia merahasiakannya dari saya? Petik 2. Jordan, bagaimana kalau aku menemanimu ke Prancis? Tentu saja, Jordan tidak bisa setuju. Saya tidak berpikir untuk pergi ke Prancis. Selain itu, hujan terlalu deras untuk membuat pesawat lepas landas dan saya juga tidak bisa pergi ke Prancis. Kamu terlalu banyak berpikir. Emily berpunuk dingin dan berkata, Jordan, saya pramugari dan saya pergi terbang setiap hari. Hujan tidak mempengaruhi penerbangan, oke. Lagi pula, kamu punya jet pribadi. Jordan masih tidak setuju. Saya benar-benar tidak akan pergi ke Prancis. Aku menutup telepon sekarang. Meskipun mengatakan bahwa dia tidak akan pergi ke Prancis, Jordan sudah menyiapkan barang bawaannya dan menelepon untuk mengatur agar beberapa orang menerimanya di Prancis. Segera, Pablo kembali dan melaporkan, maaf, Tuan Jordan, kami terlalu tidak kompeten. Russell dan Miss Victoria telah kembali ke Houston B1, dan kami tidak bisa masuk sama sekali. Petik 2. Ini pasti perbuatan Russell lagi. Non-pemilik dilarang masuk, iya. Jordan berpunuk dengan dingin dan melanjutkan, aku akan membeli rumah di sana dan melihat apakah mereka mengizinkanku masuk. Petik 2. Tampaknya ditempatkan di tempat yang sulit, Pablo berkata, saya sudah bertanya. Mereka tidak akan menjualnya. Houston B1 adalah kawasan perumahan terbaik di kota ini, dan saya mendengar bahwa banyak raja real estate terkemuka di negara ini telah memutuskan untuk pindah ke Houston B1. Petik 2. Kriteria kelayakan untuk membeli rumah di sana adalah Anda harus menjadi presiden perusahaan yang terdaftar. Tapi mereka menolak bahkan setelah kami menyebut namamu. Petik 2. Tak perlu dikatakan, ini pasti sudah diatur sejak lama oleh Russell juga, semua demi mencegah Jordan mendekatinya. Sebagai tempat berkumpulnya para taipan top negara itu, pengamanan juga harus diperketat di Houston B1. Jika Russell menolak untuk keluar, Jordan mungkin tidak akan bisa menangkapnya sama sekali. Bahkan jika dia keluar, dia pasti akan membawa banyak pengawal bersamanya, mengingat betapa telitinya dia. Bahkan jika dia tertangkap, Russell mungkin tidak memberitahu Jordan siapa yang membunuh ayah Victoria. Pablo, awasi hal-hal di Houston. Aku akan meminta Salvatore menemaniku dalam perjalanan ke Prancis. Petik 2. Prancis. Nona Victoria akan menikah dalam beberapa hari, jangan terlambat untuk pernikahannya. Ya, aku tahu apa yang harus dilakukan. Perjalanan ke Prancis akan memakan waktu setidaknya 10 jam, dan itu akan memakan waktu sehari perjalanan untuk perjalanan pulang pergi. Jordan harus menemukan kebenaran masalah ini dalam sehari. Petik 2. Jadi, Jordan bergegas ke bandara tanpa henti dan berjalan ke jet pribadinya dengan payung. Salvatore dan yang lainnya mengikuti di belakang. Saat Salvatore memegang payung dan berjalan di gang, tiba-tiba, seorang wanita cantik berkaki panjang yang mengenakan seragam pramugari berjalan mendekat. Tuan, apakah Anda akan ke Prancis? Apakah Anda membutuhkan pramugari untuk melayani Anda? Saya juga akan ke Prancis. Beri saya tumpangan dan saya dapat melayani Anda secara gratis. Petik 2. Bab 322, Emily, mari berkencan. Pada saat ini, hujan masih deras, dan semua orang memegang payung di tangan. Jordan dan Salvatore sedang terburu-buru untuk pergi ke Prancis, jadi dia juga cemas. Oleh karena itu, Salvatore tidak melihat ke arah pramugari yang sedang berbicara dan malah berkata dengan kesal, keluar dari sini. Jika Anda ingin menghasilkan uang, pergi ke pesawat lain, jangan ganggu kami di sini. Petik 2. Sementara Salvatore berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa wanita langsing yang mengenakan seragam pramugari itu adalah Emily. Nona Emily Clarke. Salvatore terkejut. Apa yang membawamu kemari? Sambil memegang payung di tangan, Emily memberi isyarat agar mereka diam sebelum berkata sambil tersenyum, jangan beritahu Jordan tentang ini. Bawa aku ke sana diam-diam. Aku akan menemani kalian ke Prancis. Salvatore bergumam, Salvatore sebenarnya menyukai Emily karena dia merasa bahwa dia polos dan imut. Mengetahui bahwa dia juga tidak memiliki niat buruk, dia mengizinkannya naik ke pesawat. Pesawat dengan cepat lepas landas. Hujan tidak menimbulkan masalah bagi pilot jet pribadi Jordan karena itu bukan apa-apa baginya. Pilotnya orang Rusia, dan semua orang tahu orang Rusia adalah pilot terberat di dunia. Leonard DiCaprio,
Aktor Hollywood yang berperan sebagai Jack di Titanic, pernah naik pesawat Russian Airlines. Sesuatu terjadi selama penerbangan itu, dan mesin pesawat meledak. Leonardo melihat keluar jendela untuk melihat bahwa seluruh mesin menyala seperti bola api. Dia sangat ketakutan sehingga dia mulai berteriak tanpa henti. Namun, dia menyadari bahwa dia adalah satu-satunya orang di pesawat yang berteriak ketika orang lain di sekitarnya tetap duduk dan menyeruput anggur atau kopi. Leonardo tidak punya pilihan selain memanggil pramugari dan berteriak sekuat tenaga, apa yang sebenarnya terjadi. Pramugari berkata, "Jangan khawatir, Pak, kami hanya menghadapi masalah kecil. Salah satu mesin pesawat rusak. Hanya masalah kecil. Selama pendaratan, ban bahkan meledak, namun pramugari dan penumpang semua bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Oleh karena itu, kondisi cuaca sama sekali tidak menjadi masalah bagi pilot Jordan." Jordan sedang duduk di kursi mewah jet pribadi dan mencari beberapa informasi di internet ketika seorang pramugari berjalan untuk menyajikan secangkir kopi ke Jordan. Jordan, tolong minum kopi. Saya menyeduhnya secara pribadi. Petik 2. Menemukan suaranya agak akrab, Jordan mendongak dan bertanya, "Emily, mengapa kamu di sini?" Petik 2. Emily tertawa dan duduk di seberang Jordan. "Haha, aku kira kamu akan terbang ke Prancis. Anda benar-benar berbohong kepada saya sekarang." "Huff. Ngomong-ngomong, aku ingat sekarang. Ayah saya meninggal pada tanggal 29 Agustus tahun 11 tahun yang lalu di sebuah bar bernama Lebal di Rue Jean-Jacques Rousseau." Dengan waktu dan lokasi spesifik kematian ayahnya yang disediakan oleh Emily, Jordan sekarang dapat menyelidiki kasus tersebut dan mencari tahu siapa pembunuhnya dengan lebih mudah. Jean-Jacques Rousseau adalah seorang filsuf dan sarjana sastra Prancis terkenal di abad ke-18. Rue Jean-Jacques Rousseau adalah jalan terkenal di Paris. 11 tahun yang lalu bukanlah waktu yang lama. Saat itu, sudah banyak kamera pengintai di jalanan Paris. Jordan merasa dia harus bisa menemukan beberapa petunjuk dari rekaman kamera pengintai. Jordan menyesap kopi yang dibuat oleh Emily dan merasa rasanya agak enak. Dengan ditemani calon ipar perempuannya, penerbangan itu tidak akan membosankan. Setelah melihat cuaca di luar jendela, Jordan bertanya kepada Victoria, "Apakah Victoria tahu bahwa kamu akan pergi ke Prancis bersamaku?" Emily berkata, "Tentu saja tidak. Dia bahkan tidak akan membiarkanku melihatmu, apalagi pergi ke luar negeri bersamamu." Victoria bereaksi berlebihan. "Dia sudah putus denganmu, jadi kenapa dia tidak membiarkanku menghubungimu juga? Meskipun kamu dan dia tidak berkencan lagi, kamu dan aku masih bisa berteman. 2 hari yang lalu, saya pernah berbicara kembali dengannya dan mengatakan bahwa dia bisa membiarkan saya memiliki Anda karena dia tidak ingin berkencan dengan Anda lagi." Petik 2. Victoria kehilangan kesabaran begitu dia mendengar itu dan dia bahkan mengatakan kepadaku dengan keras bahwa dia tidak akan pernah mengizinkanku berkencan denganmu. Dia bahkan melarangku untuk jatuh cinta padamu. Jordan tertawa dan berkata, "Kakakmu masih mencintaiku. Tentu saja dia tidak akan membiarkanmu berkencan denganku. Jangan terus mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal untuk membuatnya kesal." Emily berkata dengan senyum manis, "Aku serius. Jika Victoria benar-benar menikahi Russell, aku mungkin akan benar-benar merayumu." Petik 2. Jordan tampak agak canggung, karena dia tidak tahu apakah Emily bercanda atau tidak. Pada saat ini, Salvatore, yang berada di samping, mengangkat tangannya dan berseru dengan keras, "Nona Clarke, Anda mendapat dukungan saya." Petik 2. Jordan memelototi Salvatore dan mencaci, "Dukung kakiku. Apa hubungannya denganmu?" Di sisi lain, Emily tertawa terbahak-bahak. Jordan berkata, "Emily, jika kamu benar-benar membutuhkan pacar, aku bisa memperkenalkanmu kepada beberapa pria. Lagi pula, aku adalah calon saudara iparmu, dan sudah sewajarnya aku mengkhawatirkan pernikahanmu." Mengistirahatkan dagunya di tangannya, Emily berkata dengan senyum cerah, "Benarkah? Pria seperti apa yang akan kau perkenalkan padaku?" Jordan bertanya, "Pria seperti apa yang kamu suka?" Emily memikirkannya sebelum menjawab, "Saya suka keturunan Taipan misterius seperti Anda, bukan karena Anda kaya, tetapi karena menurut saya keluarga Anda sangat menarik dan akan menyenangkan menjadi istri Anda. Mungkin ada beberapa harta atau rahasia, dan sebagainya. Sama seperti bermain game. Haha. Ngomong-ngomong, apakah ada saudara lelakimu yang lajang? Perkenalkan salah satunya kepadaku." Jordan tertegun sejenak, tetapi dia menjawab,
saya punya 2 kakak laki-laki. Apakah kamu ingin menjadi saudara iparku? Petik 2. Emily tertawa dan duduk di samping Jordan. Ya, itu bagus. Jika Victoria benar-benar menikahimu di masa depan, dia harus memanggilku kakak iparnya juga. Itu akan sangat menyenangkan. Katakan padaku dengan cepat, apakah saudara laki-lakimu tampan atau tidak? Jordan terdiam sesaat, tetapi karena perjalanan mereka masih panjang, dia tidak keberatan bercanda dengannya. Jordan berkata, kakak laki-laki tertua saya berusia 30-an dan dia sudah menikah, jadi Anda tidak punya kesempatan lagi. Bagaimana dengan saudaramu yang lain? Emily bertanya dengan penuh semangat. Saat menyebut saudara keduanya, Jamie, Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, dia belum menikah. Emily sangat gembira. Wow, jadi kamu benar-benar memiliki saudara laki-laki yang masih lajang. Cepat katakan padaku apakah dia tampan atau tidak. Berapa tinggi, berat, dan pekerjaannya. Petik 2. Jordan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan menusuk hidung tinggi Emily. Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Tidak mungkin bagimu dan saudaraku. Petik 2. Emily sedikit tidak senang mendengarnya. Dia menjawab, dia tidak menikah dan aku juga tidak. Mengapa tidak mungkin di antara kita? Karena kakak laki-laki tertua Anda berusia 30-an, kakak kedua Anda tidak mungkin lebih tua darinya, bukan? Dia adalah usia yang tepat untukku. Jordan menjelaskan, kakak kedua saya cukup brengsek. Dia pembuat onar terbesar di antara kami bertiga. Dia juga yang paling memberontak. Petik 2. Selain itu, dia memiliki standar yang sangat tinggi dalam hal penampilan dan sosok wanita. Mayoritas wanita cantik tidak menarik baginya. Pada titik ini, Emily meninju Jordan dengan marah dan bertanya, Huff, apakah kamu mencoba mengatakan bahwa aku jelek dan memiliki sosok yang mengerikan, jadi kamu takut kakakmu tidak akan tertarik padaku? Petik 2. Jordan, perhatikan baik-baik aku dengan mata terbuka lebar. Bagaimana saya jelek dan bagaimana sosok saya kurang dengan cara apapun? Petik 2. Emily berdiri dan berpose seperti model sebelum melakukan putaran 360 derajat untuk menunjukkan kepada Jordan setiap sudut tubuhnya. Jordan nyaris tidak bereaksi, tetapi Salvatore sudah mimisan. Bab 323, Menyelidiki Pembunuh Sejati. Ada ribuan wanita cantik di dunia ini, pakaian dan riasan adalah kunci untuk mengungguli orang lain. Setiap wanita memiliki gaya yang paling cocok untuknya. Misalnya, Hailey mungkin wanita keji yang juga pezina kronis, tetapi pakaian yang murni dan polos adalah gaya busana yang paling cocok untuknya. Wajahnya yang cantik adalah satu dari sejuta dan dia bisa dengan mudah memasang ekspresi polos untuk membujuk dan menipu pacarnya di mana saja kapan saja. Oleh karena itu, dia secara alami cocok untuk gaya itu. Jika dia mengenakan pakaian seksi seperti gaun ketat atau pakaian rendah, dia mungkin tidak akan bisa membawanya. Di sisi lain, Victoria adalah wanita dewasa yang tidak akan cocok dengan pakaian murni dan polos seperti itu. Jika dia berpakaian dengan gaya preppy chic, itu akan merusak penampilannya. Hanya dengan mengenakan pakaian bisnis profesional, auranya sebagai CEO yang dominan akan menonjol. Dia adalah yang paling sempurna. Sementara itu, Lauren adalah seorang wanita berpenampilan manis yang memiliki aura girl next door. Pakaian apapun yang dia kenakan akan menonjolkan kecantikannya, dan dia hanya perlu memastikan bahwa dia tidak memakai riasan yang membuatnya terlihat terlalu dingin. Demikian pula, Emily tidak secantik Hailey, Victoria, dan Lauren, dan sosoknya juga lebih rendah dari Elle. Namun, ketika dia mengenakan seragam pramugari, dia akan memancarkan pesona yang akan membuat pria manapun melupakan wanita cantik lainnya. Untuk membiarkan Jordan melihat dengan jelas sosoknya, Emily sengaja beringsut sangat dekat dengan Jordan, yang membuatnya merasa agak malu dan canggung. Oke, Emily, hentikan. Emily masih marah. Kalau begitu, katakan padaku, apakah aku memiliki sosok yang bagus atau tidak? Jordan menjawab, iya. Emily bertanya, apakah saya sempurna atau tidak? Tanda tanya petik 2. Jordan menjawab, iya. Emily bertanya, apakah saya cukup baik untuk saudaramu? Jordan menjawab, iya, tentu saja. Dialah yang tidak layak untukmu. Petik 2. Emily berseru, panggil aku kakak iparmu kalau begitu. Jordan berkata, beraninya kau memanfaatkanku, gadis kecil. Aku akan memberimu pelajaran. Ah, Salvatore, tolong. Jordan akan memukulku. Emily melompat dengan sepasang flat bulat,
yang merupakan bagian dari pakaian pramugarinya. Dengan ditemani Emily yang ceria, penerbangan Jordan selama lebih dari 10 jam menjadi agak menarik dan menyenangkan. Dia bahkan lupa apa tujuan perjalanan itu dan fakta bahwa Victoria akan segera menikah dengan Russell. Jordan mulai mengerti kenapa Victoria memilih untuk menyembunyikan banyak hal dari Emily karena dia sangat tidak ingin membuat gadis ceria seperti dia yang sering memasang senyum cerah di wajahnya, menjadi murung sepanjang waktu. Lebih dari 10 jam berlalu, dan Jordan tiba di Paris, di mana gerimis turun. Beberapa dari mereka menuju ke markas polisi Paris dengan mobil. Seorang petugas polisi bernama Frankie menerima Jordan. Jordan agak mahir berbahasa Prancis, jadi dia berkata langsung dalam bahasa Prancis, "Saya ingin menyelidiki pembunuhan seorang pria Amerika yang terbunuh 11 tahun yang lalu pada tanggal 29 Agustus di bar LEBALL di Rue Jacques Roussel." Petik 2. Nama pria yang terbunuh itu adalah Norman Clarke. Norman adalah ayah Victoria dan Emily. Segera, petugas Frankie menarik informasi kasus yang terjadi pada tahun itu. Dia memperkenalkan kepada Jordan, "Tuan. Norman Clarke adalah seorang insinyur perangkat lunak yang datang ke Paris untuk menghadiri seminar akademik tahun itu." Petik 2. Menurut informasi, dia pergi ke bar LEBALL sendirian malam itu, tapi dia pergi dengan pria lain. Kami menduga kematian Mer Clarke terkait dengan pria itu. Petik 2. Jordan buru-buru bertanya, berapa banyak informasi yang ada tentang si pembunuh? Apakah ada rekaman kamera pengintai? Iya, petugas Frankie memberi Jordan selembar kertas yang di atasnya ada foto, yang merupakan tangkapan layar dari rekaman kamera pengintai. Tapi itu sangat kabur dan wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas. Saat itu, kami melakukan pencarian di Paris berdasarkan bangunannya dan akhirnya menyimpulkan bahwa dia mungkin seorang imigran ilegal atau anggota geng. Petik 2. Kami mengetahui bahwa Norman adalah pemrogram hebat yang juga pemilik perusahaan teknologi, dengan banyak pesaing di AS. Kami menduga bahwa pesaingnya mungkin telah menyewa pembunuh bayaran untuk membunuhnya. Petik 2. Jordan tahu bahwa mereka pasti tidak ingin Norman mati di tangan orang Prancis. Jordan terus bertanya, bagaimana Norman Clarke meninggal? Apakah tubuhnya dikirim kembali ke AS? Petik 2. Petugas Frankie berkata, dia ditembak mati. Ada banyak pelanggan di bar malam itu yang semuanya mendengar suara tembakan. Segera setelah itu, Norman dibawa ke rumah sakit, tetapi sayangnya, kami kehilangan mayatnya. Petik 2. Hilang. Jordan membeku sesaat. Frankie berkata, ya, rumah sakit kehilangan mayat orang Prancis lainnya tetapi untuk melarikan diri dari hukum. Anggota staf itu mengkremasi mayat Norman Clarke dalam upaya untuk mengatasi tetapi dia masih tertangkap pada akhirnya. Petik 2. Kami dapat memastikan bahwa Norman Clarke memang mati, dan dokumen yang ada di tubuhnya juga dapat membuktikan identitasnya. Karena polisi mengatakan demikian, itu seharusnya benar. Jordan masih ingin tahu siapa pria lain yang bersama Norman itu. Karena Victoria mengatakan dia ingin membalas dendam, maka dia harus tahu siapa pembunuhnya. Kalau polisi tidak tahu, pasti ada orang lain yang tahu. Jordan tidak membuang waktu lagi di kantor polisi dan langsung menuju ke lokasi pembunuhan, bar LEBALL di Rue Jacques Roussel. Bar itu masih buka sekarang. Saya hanya punya 24 jam untuk dihabiskan di Paris. Jika kita terlalu lama, aku tidak akan bisa buru-buru kembali untuk menghentikan Victoria menikah. Petik 2. Jordan benar-benar cemas karena dia tidak bisa menunda 1 jam pun. Alasannya karena Victoria telah berjanji pada Russell untuk memberikan tubuhnya pada hari pernikahan mereka. Jordan tidak akan pernah membiarkan Russell memiliki Victoria lagi. Jordan bertanya-tanya di bar dan pemilik toko di jalan-jalan di sekitar bar, tetapi sayangnya, dia tidak menemukan petunjuk sama sekali. Apa yang harus kita lakukan, Jordan? Sudah bertahun-tahun sejak pembunuhan itu terjadi. Bahkan jika seseorang benar-benar tahu tentang ini, mereka mungkin tidak berada di Paris, atau mungkin mereka sudah mati, kan? Petik 2. Emily juga agak sedih. Jordan tidak percaya bahwa dia tidak dapat menemukan orang itu. Karena Russell dapat mengetahui siapa pembunuhnya, Jordan percaya bahwa hanya masalah waktu sebelum dia melakukannya juga. Jordan terus melihat jam tangannya. Dia sudah kehabisan waktu dan untuk menemukan pembunuh yang sebenarnya sesegera mungkin, dia memasang pemberitahuan di TV, stasiun radio, dan di internet untuk memberitahu publik bahwa dia akan menawarkan hadiah 5 juta franc untuk menemukan petunjuk.
5 juta franc sama dengan lebih dari 5 juta dolar, yang cukup untuk membuat banyak orang gelisah. Namun, ada banyak yang datang ke Yordania, tetapi kebanyakan dari mereka hanya di sana untuk mendapatkan hadiah tanpa memiliki bukti nyata. Segera, 20 jam berlalu, dan Jordan masih mencari petunjuk. Pablo, yang berada di Houston, menelepon dan berkata, "Tuan Jordan, kamu harus cepat bersiap untuk kembali. Jika Anda tidak meninggalkan negara itu dalam waktu 4 jam, Miss Victoria akan menikahi Russell." Tidak ada banyak waktu tersisa untuk Jordan. Jordan, yang sedang duduk di bar LEBALL, sedang merokok dan merasa agak bermasalah. Pada saat ini, seorang pria kulit putih berusia 50-an berjalan mendekat untuk duduk di samping Jordan dan meminta secangkir brandy. Dia mengukurnya dengan tatapan aneh. "Mengapa kamu juga menyelidiki masalah itu? Apakah pria yang meninggal dengan status tinggi di AS itu?" Bab 324, Pembunuh itu sebenarnya. Kata-kata pria itu langsung menarik perhatian Jordan. Dalam beberapa jam terakhir, ada banyak orang yang datang kepadanya, tetapi sebagian besar kata-kata mereka keluar dari konteks, sehingga mereka bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini 11 tahun yang lalu. Pria kulit putih berusia 50 tahun ini berbeda. Dia bertanya kepada Jordan mengapa dia, juga, menyelidiki masalah itu. Itu berarti dia tahu apa yang telah diselidiki Russell dan Victoria sebelumnya. Orang ini mungkin orang yang memberi Russell berita. Jordan segera tersadar. Dia akhirnya bisa bergegas kembali untuk menghentikan Victoria menikah. Jordan berkata dengan hormat, "Tuan, apakah Anda tahu sesuatu? Jika Anda bisa memberi saya beberapa petunjuk yang berguna, saya akan memberi Anda bonus 5 juta franc." "Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku." Pria kulit putih itu tersenyum dan menggoyangkan jam tangan Van Cleef dan Arpels yang dikenakannya di tangan kanannya, seolah memamerkan kekayaannya dan menunjukkan bahwa dia juga kaya. Sambil memegang segelas anggur, dia menyesapnya dan menceritakan, "Pada tanggal 29 Agustus tahun 11 tahun yang lalu, saya datang ke bar ini untuk minum dan saya ingat betul bahwa itu adalah hari ini karena itu adalah hari ulang tahun saya." Petik 2. Putri saya terbang dari Toulouse untuk menemui saya, dan dia datang untuk memberi saya kejutan ketika hampir jam 12 tengah malam. Dia menelepon saya dan bertanya apa yang saya lakukan. Ketika saya memberitahu dia bahwa saya sedang minum di bar LEBALL, dia menyuruh saya untuk memeriksa pintu masuknya. Saya melihatnya segera setelah saya keluar dan saya ingin memeluknya karena saya sangat senang melihatnya, tetapi dia dengan senang hati memotret saya dengan kamera Sony yang baru saja dia beli. Petik 2. Kegembiraan yang saya rasakan ketika melihat putri saya tertangkap di foto dan saya sedikit mabuk saat itu. Dengan tangan terbuka lebar, aku berjalan ke arahnya. Petik 2. Wow, itu adalah momen yang tak terlupakan, dan saya tidak akan pernah melupakan ekspresi yang saya miliki saat melihatnya. Saya telah menyimpan foto yang dia ambil karena segera setelah hari itu, dia mengalami kecelakaan mobil dan sejak itu, dia tidak pernah bisa memotret saya lagi. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata itu, pria itu mengambil seteguk anggur lagi. Jordan mendengarkan dengan tenang dan kemudian berkata, "Saya sangat menyesal telah menyebutkan masa lalu Anda yang tidak bahagia." Petik 2. Saya bersedia menghabiskan 5 juta franc untuk foto itu. Ekspresi terkejut muncul di wajah pria kulit putih itu dan dia bertanya, "Untuk apa kamu membeli foto itu?" Petik 2. Jordan berkata, "Jika saya tidak salah, Anda bukan satu-satunya yang difoto dalam gambar itu. Orang yang aku cari ada di dalamnya juga." Pria itu tersenyum dan mengangguk. "Kau memang anak yang pintar." 10 tahun yang lalu, seorang pria Amerika juga menanyakan hal ini. Saya membuat salinan foto ini 10 tahun yang lalu dan mengirimkannya ke orang itu. Petik 2. Mengapa? Pembunuhnya belum ditemukan. Tampaknya pembunuhnya benar-benar misterius. Petik 2. Pria yang menerima foto dari pria 10 tahun yang lalu seharusnya Russell. Russell memiliki foto si pembunuh 10 tahun yang lalu, dan Victoria seharusnya juga mengetahuinya. Mengapa mereka membalas dendam baru-baru ini? Petik 2. Mungkinkah identitas pembunuh itu sangat misterius sehingga Russell tidak dapat mengetahui siapa dia setelah 10 tahun penyelidikan? Aku tidak menyangka orang misterius seperti itu ada di dunia ini, selain Steles. Dunia ini benar-benar penuh dengan ahli tersembunyi.
Petik 2. Jordan sudah menduga bahwa Russell pasti baru mengetahui identitas si pembunuh baru-baru ini dan kemudian memberitahu Victoria tentang hal itu. Jordan tidak punya waktu untuk menunggu. Jika dia tidak mengetahui kebenaran tentang situasinya, dia tidak akan bisa bertemu Victoria tepat waktu. Jordan berkata, bisakah Anda mengirimi saya salinan foto itu juga? Petik 2. Namun, pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya mulai tertarik pada orang mati itu. Anda harus memberitahu saya siapa Anda, siapa orang mati itu, dan mengapa Anda menghabiskan 5 juta franc untuk menyelidiki masalah ini. Petik 2. Jordan menepi Emily, yang sudah bingung mendengarkan percakapan mereka dalam bahasa Prancis, yang tidak bisa dia mengerti. Ini adalah putri dari pria yang meninggal. Kami adalah anggota keluarganya dan kami hanya ingin mencari tahu kebenarannya sehingga kami bisa membalaskan dendam ayahnya. Pria itu berseru kaget, dia adalah putri pria itu. Petik 2. Melihat pria kulit putih itu tidak terlalu yakin, Jordan berkata kepada Emily, apakah kamu punya foto dirimu dan ayahmu? Emily mengangguk. Meskipun orang tua Emily telah meninggal bertahun-tahun yang lalu dan dia telah mengubah ponselnya berkali-kali, dia memastikan untuk menyimpan foto dirinya dengan orang tuanya di setiap ponselnya. Cepat, temukan fotonya dan tunjukkan pada pria ini. Jordan mendesak dengan penuh semangat. Apa terburu-buru? Emily mengklik album pribadinya, yang berisi foto. Namun, ada banyak foto kakinya yang panjang. Emily sangat malu. Dia memiliki hobi memotret kakinya setiap kali dia bosan, tetapi dia tidak akan pernah berani menunjukkannya kepada siapapun, jadi dia menyimpannya di album pribadi. Jordan juga buru-buru mengalihkan pandangannya dari ponselnya, tidak berani terus mencari. Dia berpikir, ada apa dengan gadis-gadis cantik ini saat ini? Ponsel mereka semua penuh dengan selfie mereka dan bahkan album pribadi mereka berisi begitu banyak foto yang akan membuat kebanyakan pria kehilangan ketenangan mereka. Petik 1. Aku menemukannya. Ini dia. Tersipu malu, Emily menyerahkan telepon ke Jordan tanpa lupa untuk mengingatkannya. Jangan geser ke kiri atau ke kanan. Foto berikutnya adalah foto pribadi saya. Jordan benar-benar cemas. Dia dengan panik meraihnya dan mengulurkan tangannya untuk berkata, jangan khawatir, aku tidak akan. Petik 2. Sebelum selesai, Jordan secara tidak sengaja menggeseknya dan kebetulan menggesek ke foto berikutnya, yaitu salah satu Emily cemberut dan melakukan tanda perdamaian di kamar mandi. Jordan, brengsek. Dan Anda bilang Anda tidak akan menggesek. Apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Petik 2. Emily menjadi malu dan terus memukul Jordan. Jordan tidak berdaya. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Bagaimana saya bisa bersemangat untuk melihat foto-foto tidak masuk akal ini sekarang? Emily menjadi marah dan terus berkata, apa maksudmu tidak masuk akal? Jelaskan diri Anda dengan jelas. Bagaimana fotoku berantakan? Jordan mengangkat tangannya untuk memblokir serangan Emily dan berkata, kamu mengambil foto dirimu sendiri ketika kamu berada di kamar mandi. Bukankah itu tidak masuk akal? Emily marah dan malu. Aku tidak sedang menggunakan kamar mandi saat itu. Aku baru saja beristirahat. Jordan meraih Emily dan berkata, oke, hentikan. Aku tidak akan menyentuh ponselmu lagi. Biarkan pria ini melihat fotomu dan ayahmu. Emily sangat marah. Jika bukan karena mereka akan menemukan pembunuhan ayahnya hari ini, dia akan bertengkar dengan Jordan. Dia bahkan mengolok-oloknya setelah melihat foto pribadinya. Emily menggesek foto dirinya dan ayahnya lagi sebelum menunjukkannya kepada pria itu. Pria itu berseru kaget dan langsung mengenali Norman di foto itu. Ya, itu orangnya. Namun, itu adalah foto dari 11 tahun yang lalu, dan saat itu, Emily masih dalam usia muda. Emily khawatir pria itu akan mengira gadis kecil di foto itu bukan dirinya. Emily bertanya kepada Jordan, apakah dia akan mengira gadis di foto itu bukan aku? Jordan buru-buru menjelaskan kepada pria itu, gadis kecil di foto itu benar-benar wanita di depanmu ini. Tidak perlu bagi kami untuk berbohong kepada Anda. Petik 2. Pria kulit putih itu membandingkan gadis di foto itu dengan Emily dan mengangguk. Kamu bisa tahu dari sorot matanya bahwa dia memang putri pria itu. Petik 2. Jordan sangat senang. Karena kamu sudah mengenali identitas kami, bisakah kamu menjual foto itu kepada kami? Pria kulit putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya tidak akan menjualnya kepada Anda. Saya akan memberikannya kepada Anda secara gratis.
Petik 2. Saat dia mengatakan itu, pria kulit putih itu mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya dan menyerahkannya kepada Jordan. Dia berkata, "Saya harap Anda segera menemukan pembunuhnya." Setelah mengatakan itu, pria itu pergi. Terima kasih. Pada saat ini, Jordan dan Emily sangat gelisah karena mereka akhirnya akan mencari tahu siapa yang membunuh ayah Emily. Jordan, buka dengan cepat. Biarkan aku melihat bajingan mana yang membunuh ayahku. Petik 2. Emily mendesak. Jordan mengangguk dan mengeluarkan foto dari amplop. Pria di tengah foto adalah orang yang baru saja pergi. Dia tersenyum cerah ke arah kamera. Namun, Jordan dan Emily melihat ke tempat di sampingnya. Norman dan si pembunuh ada di sebelah kanannya. Jordan membeku di tempat ketika dia melihat pria itu mengikuti di belakang Norman. Bagaimana mungkin dia? Bab 321,